Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, my students. How are you today? Thank you. Today, I want to show you many rules of our study, daring or luring. Jadi, di sini Ustazah mau menyampaikan ya kontrak belajar kita untuk PJJ atau daring maupun luring ketika kita sudah berada di dalam kelas nanti. Ya, anak-anakku sekarang bisa disimak ya secara seksama. Nah, ini Ustazah di sini akan menyampaikan 5 poin ya. The first is sort my identity. Number second is the rules of our study, daring and luring. The third is the material of 7th grade. The fourth is the material of 8A class, and the last is assessment. Now I want to show you my short identity. Yes, this is my picture. My full name is Putri Ramadhani, and you can call me Ustazah Putri when we are studying in school. But when we meet another school or anywhere, you can call me Bu Putri or Miss Putri or anything. And I live in the north side of Baitul A'la Masjid. Many people call it Sakinah House. And I will teach my student in all 7th grade and 8A class. Jadi, ketika nanti kita bertemu dalam sekolah, nanti anak-anak bisa memanggil saya Ustazah Putri, tapi ketika kita bertemu di luar sekolahan, kalian atau anak-anak bisa memanggil Bunda atau Bu Putri. Nah, saya sekarang bertempat tinggal di sebelah utara masjid, yaitu Rumah Sakinah. Dan untuk tahun pelajaran ini, saya akan mengajar anak-anak yang berada di kelas 7 dari A sampai E dan kelas 8A. And then I want to show you the rules of our study. The first is daring. Yes, number 1, every student must have an assignment book and notebook. Jadi di sini Ustazah akan memberikan kepada anak-anak tentang buku yang dipunyai oleh anak-anak, yaitu ada buku tugas dan buku catatan. Nah, untuk masing-masing kelas akan saya beri warna-warna yang berbeda untuk buku tugasnya ya. Jadi semisal nanti untuk yang boarding hilang, nah itu ada kesalahan tersendiri ketika nanti apa yang saya perintahkan dari sekarang tidak dikerjakan. Semisal kemarin saya sudah menyampulkan untuk kelas 7A itu menyuruhnya untuk disampul warna silver, tapi ketika hilang itu nanti dikumpulkan ke meja saya atau ditaruh ke hadapan saya tidak disampul dengan warna silver, maka nanti tugas kalian tidak akan saya terima. Nah, yang bisa dibaca sendiri ya untuk kelas A, B, C, D, E, dan kelas 8A. And then number second, every student must do all tasks briefly and honestly. Jadi untuk setiap tugas yang saya berikan itu harus dikerjakan dengan benar dan jujur. Nah, jangan lupa ya, untuk di setiap tugasnya anak-anak harus mencantumkan nama,
nomor absen dan kelas. Jangan sampai nanti nama kalian atau nomor absen sekalian itu tidak ada dalam tugas kalian, maka nanti ustazah tidak akan menilai tugas kalian. And then number 3, then you must send your tasks to your teacher class or WhatsApp, yeah. And then send to my email at romadhani.10@gmail.com. And the last is tag on my Instagram account at edc20.21 for practice class, ya. Jadi di sini walaupun kita belajarnya jarak jauh, tapi kalian bisa mengirimkan tugas kepada ustazah melalui wali kelas kalian, ya. Tentunya di grup atau chat pribadi dengan wali kelas kalian, atau bisa dikirim lewat email saya dan atau lewat akun Instagram EDC, yaitu English Daring Class. Itu untuk tugas praktek. Jadi semisal nanti saya menyampaikan materi good morning atau appreciate, nanti kalian bisa praktekkan sendiri dengan cara membuat video lalu diunggah ke akun Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa di tag atau diberi tanda EDC 20.21 itu, ya. Nah, and then number 4, for your attention guys, every task from me has limited time, so must be remembered for all of you guys. Jadi setiap tugas yang saya sampaikan itu akan ada batasan waktu. Jadi misal lupa, nanti saya anggap tidak mengerjakan. And then the rules of study masih berkaitan dengan kontrak belajar. Nah, di sini saya akan memberikan kontrak belajar ketika nanti kita sudah bertatap muka di kelas, ya. Every student not to eat, every student not to drink, every student not to sleep, every student not to work in class, and then every student not too much to speak, and everything that wasting time. Jadi di setiap pembelajaran kita di kelas nanti itu kita tidak boleh ada yang makan, yang minum, yang tidur, ataupun yang berjalan-jalan di dalam kelas, atau kami sendiri ngobrol dengan temannya dan berbagai hal yang membuang waktu kita ketika di kelas nanti. Semisal ada yang minum, ada yang makan, nanti saya memberikan kafarah kepada anak yang melakukan hal tersebut itu harus membelikan sebanyak satu kelas teman-teman kalian yang di situ jumlahnya sama, barangnya sama, dan dibagikan oleh satu teman kelas kalian. Jadi semisal saya ada anak di kelas 7A itu makan atau minum es teh yang belinya di kantin misalnya, harganya 2.000, ya nanti konsekuensinya harus diterima. Nanti kalian silahkan sedekah untuk satu kelas membelikan es teh harganya 2.000, warnanya sama, rupanya sama, harganya sama, rasanya sama. Jadi tidak ada kesenjangan. Nah, Amasuli untuk kafarahnya itu jangan sampai cuman gitu cuman sedekah untuk satu kelas saya bisa. Nah, maaf ya, di sini saya memberikan efek jera. Jadi jangan sampai ada yang meremehkan untuk diulangi lagi. Number 2 is every student must have focus on my English class from begin until done. Di sini Amasuli anak-anak untuk fokus kepada ustazah yang berada di depan untuk menyampaikan materi di depan kelas. Nah, ketika di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya apa yang belum dipahami atau apa yang belum jelas, nanti saya akan ulangi kembali lagi.
And then number 3, every student must have bring your book, Erlangga book, an assignment book, and a notebook. Jadi ya, di sini anak-anak harus membawa buku Erlangga, buku tugas, dan buku catatan. Semisal kalian tidak membawa buku Erlangga, kalian bisa meminjam dari teman kalian yang berbeda kelas. And then number 4, if you have a dictionary, please bring it. Jadi semisal kalian tidak mempunyai kamus, tidak apa-apa, tapi ketika anak-anak punya kamus, itu harap dibawa. And then number 5, I always give appreciation to diligent student, active student, and also smart student. Jadi saya akan memberikan apresiasi kepada murid yang di situ aktif, bertanya atau aktif dalam pembelajaran saya, sering maju, sering menjawab apa yang saya tanyakan, sering mengumpulkan tugas, dan sering menjawab pertanyaan saya di depan kelas. Yes, and then the material of 7th grade. Nah, materi yang akan saya sampaikan di kelas 7 ya, kita menggunakan buku dari Erlangga yaitu Break and English. Di sini ada chapter 1 until chapter 12. Bisa dilihat sendiri di halaman daftar isi ya. Nah, seperti ini materi kita yang akan kita pelajari ke depannya. And then the material of 8A class. Seperti ini, kita juga menggunakan buku yang sama yaitu buku dari Erlangga, Break and English ya. Jadi Ustazah di sini mengajar untuk kelas 8A itu hanya bab 5 sampai bab 16. Loh untuk bab 1 sampai bab 4-nya kemana Nah itu nanti akan disampaikan oleh Ustazah Ana Eri atau guru bahasa Inggris yang berada di kelas, yang berada di SMP Budi Utomo yang lain ya. And the last is assessment, yaitu penilaian. Nah, di sini karena penilaian itu adalah hal yang kalian dapatkan setelah kalian mengerjakan tugas, maka saya memberikan apresiasi kepada kalian yaitu berupa penilaian atau skor. Yang pertama attendance, number 2 daily tasks, and the last is final score. Ya, di sini saya akan mengapresiasi kalian lewat kehadiran kalian dalam menonton tayangan YouTube di SMP Budi Utomo ya, sebanyak 30%. Lalu tugas harian, ya, setiap yang saya sampaikan di YouTube, setiap saya menampilkan tayangan di YouTube, saya menyampaikan materi di YouTube, itu pasti ada tugas di akhir penjelasan saya di YouTube itu. Yang terakhir adalah final score. Ini patut diperhatikan yaitu ada mid test dan final test. Ini biasanya final score ini yang membuat bukan saya, bukan Ustazah, tapi guru se-Surakarta yang berbasis swasta. Jadi tugasnya semisal kemarin PTS-nya susah, kemarin pasnya susah. Nah, itu yang membuat bukan Ustazah, tapi guru yang lain. Maka dari itu, untuk anak-anak yang bisa dipertahankan adalah kehadiran dan tugas harian kalian sebanyak 30% masing-masing ya. Nah, itu harus dijaga benar-benar. Kalau kalian tidak bisa menjaga hal itu, maka ketika PTS dan PAS nilai kalian jelek, maka akan tertolong oleh kehadiran kalian dan tugas harian kalian. Nah, begitu anak-anak. Ada yang mau disampaikan, silahkan bisa mencantumkan di kolom komen ya. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran kalian dalam menonton tayangan YouTube ini di link
yang berada di kolom deskripsi di bawah ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Thank you for attention. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.